Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita lanjutkan ke pertemuan 14. Nah, kita akan membahas babun nuni wal mimil musyaddadatain wal mimis sakinah. Bab ya tentang nun dan mim musyaddadah yang bertasydid dan mim sukun, ya. Baik. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. طيب. Berkata an-nazim rahimahullahu ta'ala wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Dan jelaskanlah, ya, idharkanlah, diperjelas, ya, sifat ghunnah yang ada pada huruf nun dan huruf mim, ya, saat keduanya bertasydid. Karena pada saat bertasydid keduanya berada pada tingkatan ghunnah yang paling sempurna, ya, akmal ma takun, ya. Lalu samarkanlah, maksudnya diikhfakan, ya, diikhfakan. Baik. Kemudian al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtali min ahlil ada. Kemudian huruf mim, ya maksudnya tadi sebelumnya kan wa akhfiyan al-mima, ya. Samarkanlah atau ikhfakanlah huruf mim yang bertanda atau yang sukun disertai ghunnah yang dipanjangkan, ya. Saat berhadapan dengan huruf ba. Nah, ini sebagaimana pendapat yang terpilih di kalangan para ulama ahli qiraat, ya. Dan hukum ini disebut dengan hukum ikhfa syafawi. Nah, wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Kemudian benar-benar idharkan, ya, mengidharkan atau jelaskanlah, nah, mim sukun saat berhadapan dengan sisa hurufnya. Maksudnya sisa huruf selain ba dan mim. Nah, juga alif. Dan disebut dengan idhar syafawi. Nah, serta berhati-hatilah dari menyamarkan suara mim sukun saat berhadapan dengan waw dan fa. Nah, waw dan fa, karena dekatnya makhraj antara huruf mim dan fa, serta samanya makhraj huruf mim dan waw. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Baik, kita masuk ke penjelasan syarahnya. Kita perjelas di syarahnya. Baik, ta'rifun nuni wal mimil musyaddadatain. Ini pengertian nun dan mim yang bertasydid. An-nunu wal mimul musyaddadatan humal latani fawqahuma syaddah atau syiddah. Nah, wa ta'ti 'ala syaddah al-harakatu tsalath al-fathatu wad-dhammatu wal kasratu wa tanwinuha. Nah, nun dan mim yang bertasydid, ya, ini merupakan nun dan mim
yang di atasnya ada syiddah. Ya, ada syiddah di atasnya, bentuknya di situ tulis seperti ini, ya, bentuk syiddahnya. Dan syiddah ini bisa masuk kepada harakat, ketiga harakat, fathah, dhammah, ataupun kasrah, ya, ataupun fathatain, dhammatain, kasratain, itu bisa masuk situ ya. Wal harful musyaddad ibaratun an harfain, dan huruf yang bertasydid ini diibaratkan ada dua huruf. Awwaluhuma sakinun wa tsani mutaharrikun. Ya, huruf yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya. Harakatnya tadi sudah diberitahu, imma fathah atau fathatain, dhammah atau dhammatain, kasrah atau kasratain. Ya. Nah, wa hukmun nuni wal mimil musyaddadatain idharul gunnah wa takunul gunnah fihima fi atwali azminatiha. Nah, dan hukum nun atau mim, ya, yang bertasydid ini dijelaskan gunnahnya, ya, idharul gunnah, ditampakkan gunnahnya. Nah, dan gunnah pada kedua nun dan mim yang bertasydid ini, ya, durasinya lebih panjang, ya, durasinya lebih panjang. Nah, kita akan perjelas di maratibul gunnah, ya, min haitsu zaman. Baik. Tingkatan gunnah dilihat dari durasinya. Nah, ditinjau dari durasinya, lamanya. Nah, atau kadarnya. Nah, yang pertama, al-ula akmalu ma takun. وذلك في النون والميم المشددتين والمدغمتين مثل إن ثم فمن يعمل وآتوهم من. Baik. Yang pertama adalah gunnah yang sangat sempurna. Akmal ma takun. Ya. Ini terjadi pada nun dan mim yang bertasydid, atau pada nun dan mim yang mudgham, maksudnya diidghamkan. Ya, seperti pada nanti idgham mimi atau idgham mutamathilain. Nah, atau pada idgham bi gunnah. Nah, seperti pada contoh berikut, inna, ini nun yang bertasydid. Tsumma, ya, ini mim yang bertasydid. Kemudian faman ya'mal. Nah, ini apa namanya? Idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Faman, nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah wa atuhum min. Ya. Ini masuknya nanti kepada mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, mim yang hidup, ya. Masuknya nanti disebut dengan al-mutamathilain shaghir, atau juga dikenal, ya, di beberapa buku tajwid, ya, kontemporer itu dengan sebutan idgham mimi. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua, as-saniyatu, nah, gunnah kamilah. Ya, gunnah yang sempurna. Tapi sangat sempurna tadi. Kalau ini sempurna kamilah. Ya. Wa takunu fin nuni wal mimil mukhfatain. Misal kuntum hum bih. Ya. Wa ma fi hukmihi misal min ba'd. Nah, tingkatan yang kedua adalah gunnah yang sempurna. Yang ini terjadi pada nun atau mim yang diikhfakan. Ya, mukhfatain. Nah, jadi di ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta. Kuntum, ya, atau di bacaan ikhfa syafawi. Hum bihi.
hum bihi, ya. Atau di bacaan iqlab, ya. Mim ba'd. Mim ba'd. Nah, ini contoh-contoh yang disebut dengan gunnah kamilah. Kemudian maratibul gunnah, tingkatan yang selanjutnya, ats-tsalitsah. Ya, itu gunnah naqisah. Nah, gunnah yang kurang sempurna. Nah, kurang sempurna. Ya, tidak sempurna gunnahnya. Kurang sekali gunnahnya, ya. Ini di bawah tadi gunnah kamilah. Jadi urutan yang pertama akmal. Kamil, ya. Naqis, anqus, gitu ya. Atau disebutnya akmal ma takun, gunnah kamilah, kemudian gunnah naqisah, anqus ma takun. Ya, sangat kurang nanti anqus ma takun, ya. Wa takunu fi nun wal mim as-sakinatain al-mudhharatain, misal an'amt, an'amt. Nah, sini nun yang sukun dan mim yang sukun. Ini diizharkan. Nah, tapi di situ ada hak gunnah, bukan tidak dibaca an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, an'amta. Ada hak gunnahnya. Ya. Karena gunnahnya naqisah. Kemudian maratibul yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya, ya, ar-rabi'ah anqus ma takun, sangat kurang sekali. Ya, wa takunu fin nun wal mimil mutaharrikatain. Ya, wa dzalika fi nahw ni'mah. Ada kalau misalnya ada mim yang berharakat, nun yang berharakat, maka gunnahnya ada juga. Tapi anqus ma takun, sangat kurang sekali. Ya. Wala yanbaghi taqdirul gunnah, ya, biharakatain. Mathalan, li'annana law qulna bidzalik fa'an ay naw'in natakallam. Al-mushaddad am al-mukhfa am ila akhirih. Ya. Maka kita tidak sepantasnya memberikan kadar gunnah itu dengan jumlah harakat. 2 harakat, 3 harakat, atau 4 harakat, gitu ya. Kalau misalnya kita berkata demikian, ya, maka kita akan memberikan nama gunnah ini masuknya yang mana? Nah, jenis gunnahnya tingkatan yang mana? Yang musyaddad atau mukhfa? Ya, atau gunnah yang dia bertasydid, mim sukun atau mim nun yang bertasydid, atau dia yang termasuk dibaca mukhfa, dibaca ikhfa, atau selanjutnya. Demikian dan demikian seterusnya, seperti itu. Ya. Wa ayya martabatin naqsud. Nah, yang kita maksud tadi kalau misalnya dengan harakat, 2 harakat ini martabah yang mana? Apakah gunnah akmal ma takun atau gunnah kamilah? Ya. Nah, misalnya kalau kita misalnya dengan harakat, kalau misalnya gunnah akmal ma takun, berarti gunnahnya 4 harakat misalnya. Ya. Atau gunnahnya kalau misalnya gunnah kamilah, berarti 2 harakat. Tidak. Ya. Di mana yang kita maksud yang mana di sini kan? Ya, makanya di sini disebutkan al-kamilah amil akmal ma. Ya. Am an-naqisah. Amil anqus. Ya. Jelas ini. Yang kita maksud adalah gunnah yang mana nih kalau kita menetapkan misalnya miqdar, berarti 2 harakat nih. Kalau 2 harakat berarti yang mana gunnahnya? Apa gunnah kamilah atau gunnah yang sangat sempurna? Gunnah yang kurang, sangat kurang. Gitu ya. Yang mana? Min hadza nakhlusu ila anna al-gunnata la tuqaddar bil harakat, walakinnaha tatanasabu tanasuban tardiyan ma'a sur'atil qira'ah.
ya. Nah, jadi singkatnya di sini adalah kita ambil singkatnya bahwasannya gunnah itu tidak bisa dikira-kirakan, ditakdirkan dengan harakat, misalnya 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, gitu ya. Akan tetapi kadar atau zaman, lama atau tempo bacaan gunnah ya, itu tergantung ya tingkatan bacaannya. Ya, kecepatan bacaannya. Apakah kita menggunakan bacaannya dengan tahqiq atau dengan tadwir ya, atau dengan hadar. Nah, tentunya ketika kita membacanya dengan tahqiq bacaan yang lambat ya, bacaan yang lambat, maka gunnahnya pasti akan lebih panjang tempo bacaannya. Nah, begitu juga ketika dengan tadwir, maka gunnahnya akan lebih berkurang tempo bacaannya. Ya, tapi tidak hilang sifat gunnahnya. Ya, harus diberikan hak gunnahnya. Seperti itu. Walaupun memang di pembahasan gunnah ini ada yang menentukan, para ulama yang menentukan kadarnya, kadar minimal ya, itu dua harakat. Dua harakat seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya adalah ahkamul mimis sakinah. Lil mimis sakinati thalathatu ahkamin. Al-idghamu wal ikhfa'u wal idharu syafawiyan. Ya. Baik. Jadi untuk mim yang berkaitan dengan hukum mim sukun ya, itu mempunyai 3 hukum. Yang pertama idgham. Ya. Yang pertama idgham, bisa juga disebut dengan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Ya. Atau nanti disebut dengan idgham shaghir atau mutamatsilain shaghir. Nah, yang kedua ikhfa. Ikhfa asy-syafawi, ya bukan ikhfa haqiqi, tapi ikhfa asy-syafawi. Baik, yang ketiga yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, yang pertama al-idgham. Ya, idza ata ba'da al-mim as-sakinati mimun ukhra. Wa qad takallam 'anhu an-nazim fi qawlihi wa awwalay mithlin wa jinsin in sakan adghim. Wa sammahu idghamul mutamathilain as-saghir. Ya. Wa mithaluhu lahum maghfirah. Nah, idgham yang pertama idgham. Ya, ini memasukkan atau al-idkhal kalau secara bahasanya, ya. Ini terjadi apabila ya setelah mim yang sukun atau mim yang sukun bertemu dengan mim yang lain yang berharakat setelahnya. Ya. Ini setelah disampaikan juga di dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah oleh An-Nazim rahimahullahu taala pada bait wa awwalai mithlin wa jinsinin sakan. Wa jinsin in sakan adghim. Ya. Kalau misalnya datang huruf yang semisal ya. Yang pertama sukun, nah, yang kedua berharakat, yaitu mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Maka harus diidghamkan. Ya. Maka diberi nama dengan nama idgham mutamathilain shaghir. Ya. Mutamathilain shaghir. Contohnya di sini adalah lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Nah. Baik, yang kedua al-ikhfa asy-syafawi. Ya, al-ikhfa asy-syafawi. Ikhfa syafawi. وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء ويكون النطق في هذه الحالة مصحوبا بالغنة مثل وما صاحبكم بمجنون ومن يعتصم بالله. Yang dimaksud dengan ikhfa asy-syafawi adalah datang setelah mim sukun tersebut atau mim sukun ya bertemu dengan huruf ba. Nah, dan dalam keadaan seperti ini
kita mengucapkannya disertai dengan gunnah. Ya, sama dengan pengucapan gunnah, disertai dengan gunnah. Contohnya adalah وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Yang ketiga adalah al-idharus syafawi, ya, yaitu idhar syafawi. وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء. وحكمها الإظهار آنذاك مثل تمسون أم حسبتم. Idhar syafawi ini terjadi apabila mim sukun, ya, bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, contohnya di sini adalah maka hukumnya dibaca idhar, dibaca jelas. Nah, seperti contohnya di sini tumsun, yaitu mim sukun bertemu dengan sin. Tumsun am hasibtum am hasibtum am hasibtum. Nah, mim sukun bertemu dengan ha. Nah, semuanya punya hak gunnah, ya. Jadi gunnah itu termasuk sifat, ya, sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, walaupun memang pembagian sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan itu dikhilafkan, ya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, ya, ada yang bilang 9. Nah, kalau yang bilang 7 gunnah tidak termasuk. Kalau yang bilang 8 gunnah termasuk bagian dari sifat. Kalau yang bilang 9 tambahannya adalah al-khafa, ya, tambahannya al-khafa. Seperti itu. Baik. Kemudian terakhir di sini An-Nazim rahimahullah taala memberikan peringatan, ya. Wa yuhadhdhiru an-Nazim rahimahullah taala min ikhfa'il mimi idza ata ba'daha wawun aw fa. Nadharan liqurbi makhrajil fa'i min al-mim, ya, wa tahaddaha ma'a makhrajil wawi. Wa dzalika mithl 'alaihim wala hum fiha. Baik. An-Nazim rahimahullah taala memberikan peringatan, ya, dari mengikhfakan mim ketika setelahnya bertemu dengan waw dan fa. Ini hati-hati, jangan sampai diikhfakan. Kenapa? Karena ini dilihat dari dekatnya makhraj, ya, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf fa dan mim. Nah, dekat. Juga makhrajnya sama nih antara mim dengan waw, ya, sama-sama di asyafatan, ya, sama makhrajnya di kedua bibir. Nah, contohnya adalah alaihim wala hum fiha. Ketiga huruf ini makhrajnya di bibir, memang. Kalau fa adalah batn syafah as-sufla, ya, batn syafah as-sufla, ya, itu bertemu dengan bagian bibir dalam bertemu dengan gigi seri bagian atas, ya, jadi masuk ke bibir dalamnya. Sedangkan waw dengan mim itu di kedua bibir. Kalau waw itu dengan memonyongkan atau memburatkan bistidarah, ya, itu waw, wa, ya, wa. Sedangkan mim itu dengan bintibaqis syafatan, ya, atau bintibaqis syafatain, dengan menutup kedua bibir. Ma, ya. Nah, seperti itu. Hati-hati jangan sampai diikhfakan, ya. Diikhfakan. Alaihim wala hum fiha. Ya, hati-hati itu yang diikhfakan. Baik,
Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.